Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yasmin Maisarah. Aku dari kampus Universitas Pamulang dan aku dari kelompok 3 mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini aku pengen menjelaskan mengenai Microsoft Word 2. Apa itu? Nah, menu bar home sebagai pengelolaan naskah dokumen. Pengelolaan naskah terletak di dalam menu bar home. Ribbon pada menu bar home antara lain clipboard, font, paragraph, style, and editing, yang dimana di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya nih ya, dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen, seperti yang pada gambar yang dijelaskan. Lalu selanjutnya ada fungsi button pada clipboard. Adapun fungsi tiap button yaitu 1. Ada yang namanya copy, paste, cut, dan format painter. Lalu untuk copy sendiri atau CTRL+C untuk menyalin teks atau objek yang terpilih pada naskah, dan dimana hasil salinannya disimpan secara sementara pada si clipboardnya. Lalu ada CTRL+P yaitu paste untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di copy. Lalu selanjutnya ada cut atau CTRL+X dimana untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Terakhir ada format painter atau CTRL+C untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Klik format painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. Klik double klik atau format painter untuk menyalin format ke beberapa bagian naskah. Selanjutnya ada fungsi button pada font, yang dimana pertama itu ada font atau CTRL+F untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang seleksi. Kedua ada font size atau CTRL+P untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi. Bisa juga untuk mengubah ukuran dengan keyboard CTRL+ tanda kurung ke dalam untuk memperbesar dan CTRL+ tanda kurung keluar untuk memperkecil. Selanjutnya ada grow font atau CTRL+ tanda lebih dan shrink font CTRL+ tanda kurang lebih untuk memperbesar ukuran huruf atau grand font dan memperkecil ukuran huruf untuk shrink font secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf seperti yang ada pada gambar di atas. Kemudian ada bold, ada italic, underline, subscript, dan subscript. Yang keempat ada untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. Lalu untuk italic untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi, untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi underline, dan strike through untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Subscript untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal, dan superscript untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. Yang ke-10 ada change case untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Seperti pada gambar di bawah. Lalu ada text highlight color untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih seperti warna merah, kuning, dan lainnya. Lalu ada font color untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi, sama seperti text highlight color, bisa memilih warna apapun. Lalu yang terakhir ada clear formatting untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. Selanjutnya ada fungsi button pada paragraf. Berikut fungsi-fungsinya yaitu 1. Bullet untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Nomor 2 ada numbering untuk membuat daftar penomoran berupa angka. Ketiga ada multi-level list untuk membuat level penomoran berupa angka. Untuk menentukan level penomoran pada multi-level list, misalnya ada di level kedua atau level 1. Kemudian ada decrease indent untuk menentukan level penomoran pada multi-level list, bisa dari level kedua atau 1. Ada insert engine untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, bisa dari level 1 ke level 2. Lalu ada show or hide untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf, mark, dan simbol format lain, misalnya section, spasi, dan enter. Terakhir ada align text level, or center, or right, and text level tengah untuk mengatur perasaan teks level kiri, CTRL+R, dan terakhir untuk mengatur perasaan teks level kanan dan kiri atau CTRL+C. Lalu selanjutnya ada line spacing untuk mengatur posisi atau jarak antar baris dokumen. Shading untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. And border untuk menambah variasi warna pada sebuah teks. Tujuannya agar dari penambah objek
Webit adalah untuk mempercantik jurnal tersebut. Ada search untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. Pengurutan dapat dilakukan dari kecil besar atau sebaliknya dari data yang besar ke data yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada yang namanya hyperlink. Pada gambar tersebut ada hyperlink, bookmark, dan cross reference. Untuk fungsinya masing-masing, hyperlink adalah menghubungkan bagian naskah dengan file dari directory lain atau dengan alamat website. Bookmark untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lainnya dalam dokumen yang sama. Dan terakhir ada cross reference untuk menghubungkan teks dengan objek yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Kemudian ada fungsi laten pada header and footer. Header untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header itu dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. Sedangkan footer bedanya adalah di bagian bawah. Kemudian selanjutnya ada page number untuk menambahkan pada Microsoft berupa penomoran halaman. Terima kasih sudah mendengarkan, dan itulah kembali penjelasan mengenai jika memang kalian kurang paham. What about me? What about me? What about me and you together? Yes, betul